Hai teman-teman Liputan 6, sepekan lagi ya, kurang dari sepekan kita akan merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Ini berarti euforianya sudah semakin terasa, salah satunya banyak masyarakat yang sudah mulai mengibarkan bendera merah putih di halaman ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Nah, tapi yang menarik untuk kita bahas juga adalah bagaimana sebenarnya sejarah bendera pusaka merah putih ini, ada cerita apa di baliknya. Lalu katanya bendera itu juga sudah diduplikasi sebanyak 4 kali. Untuk membahas ini, saya sudah bersama dengan Bapak Tejo Baskoro, salah satu pendiri Purna Paskibraka Indonesia. Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sama-sama, sehat. kasih. Sebentar lagi mau 17-an, ini berarti aura-auranya sudah bisa dirasakan. sudah bisa kita rasakan ya, Pak ya. Saya mau ngomongin soal bendera pusaka merah putih ya, Pak. Ini mungkin masih banyak masyarakat yang bingung dengan sejarahnya atau cerita-cerita di belakangnya gitu. Bendera duplikat yang dikibarkan pada upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Mungkin Bapak punya cerita yang bisa diceritakan ke teman-teman Liputan 6, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Ini manggil Mbak Cia aja Mbak ya? Cia aja. Mbak Cia. Bebas Saya biasa kalau di Paskibraka manggilnya kakak kan Kakak. gitu. Kak Bambang atau siapa. Atau mungkin saya yang manggil Ya kakak ya. Kayak supaya familiar. Boleh. Baik, memang sejarah yang sangat panjang mengenai bendera. Kadang-kadang kan tidak semua care atau peduli ya. Betul. Sebuah kain merah dan putih saja gitu. Tapi kalau dilihat latar belakangnya, kembali lagi nih Mbak Cia, peran perempuan, seorang ibu yang betul-betul patut kita hargai dan kita banggakan adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Jadi beliaulah yang menjahit bendera pusaka. Kita bayangkan itu. Kapan jahitnya? Waktu dekat kemerdekaan? Enggak. Ternyata? Jahitnya 1,5 tahun sebelum Indonesia merdeka. Luar biasa kan? Seorang ibu begitu kuat nalurinya untuk menyiapkan yang belum tahu kemerdekaan itu kapan, tapi beliau sudah menjahit bahwa Indonesia pasti merdeka. Ini yang kita apresiasi sangat luar biasa. 1,5 tahun sebelumnya sudah dijahit. Sudah itu disimpan. Inisiatif sendiri atau mungkin Bapak? Ya mungkin diskusinya dengan Bung Karno waktu itu kan, namanya seorang laki-laki pejuang kan nggak mikir begitu kan. Benar. Tapi kan soal bendera mungkin kain tinggal jahit-jahit aja. Tapi seorang ibu kan ingin membuat sesuatu yang baik dan sempurna ya. Nah itulah yang sekarang perwujudan bendera pusaka yang tersimpan dengan abadi yang saat ini di Monas, itu aja. Betul. Tapi pada saat itu apakah mudah untuk menjahit sebuah bendera dengan bahan-bahan yang tersedia di tahun itu loh Pak ya? Ya pada waktu itu sih dari cerita panjang ya kan, Bung Karno sampai memanggil salah satu Saiful Bahri, kemudian suruh menemui Shimizu itu salah satu kepala propaganda waktu zaman Jepang, dan dia menjadi salah satu perantara pembicaraan kemerdekaan juga salah satu dengan dia. Tapi intinya untuk mencarikan bendera pusaka, karena Shimizu ini mengenal unek-uneknya, selalu mendengar unek-unek orang Indonesia mengenai segala satu hal. Jadi dianggap dia sebagai teman dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Nah dari beliaulah bendera pusaka itu diserahkan oleh Pak Bahri, kemudian diserahkan ke Bung Karno, dan selanjutnya adalah ke Ibu Fat. Nah itu sejarah panjang, nggak semua saya catat, saya mendengar cerita-cerita yang disampaikan oleh Kak Mutahar. Jadi itu salah satunya sampai di tangannya Ibu Fat, kemudian dijadilah bendera pusaka itu 1,5 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi tidak terbayang, tidak pernah direncanakan kan, tapi beliau sudah merencanakan bahwa ini akan dipakai sebagai salah satu simbol daripada kebanggaan Indonesia, yaitu dengan simbol merah putih. Bendera itu sampai tahun berapa dikibarkan di istana pada waktu itu Pak? Katanya ada periode waktu 1,5 tahun atau lebih dari itu Pak? Jadi memang yang menarik adalah kenapa sih sekarang bendera pusaka itu agak rusak ya? Wajar lah. Kita bayangkan pada waktu itu untuk bisa ngibarin bendera di pegang Santimura kita formalnya. Anda bisa bayangin ada tiang benderanya sih? Nggak ada. Jadi pakai apa Pak? Ya, Anda bisa bayangin kalau pasang bendera ditembak sama Belanda, ya kan? Kan nggak boleh. Jadi pakai tiang bambu. Begitu sederhananya, begitu persiapannya. Nah, berapa lama dikibarkannya? Pertanyaan kan? Hampir 1 tahun. Anda bisa bayangin euforia Indonesia baru merdeka. Siapa yang berani nurunin merah putih? Nah itu dampak daripada akibatnya, yaitu masa tuanya bendera pusaka juga nggak bisa lagi dikibarkan terus-menerus. Walaupun pada prinsipnya bendera-bendera yang di istana untuk yang
17-an itu hanya sekali setahun dikibarkan dari pagi hingga sore hari. Itu kira-kira. Oke, berarti kurang lebih 1 tahun sejak dikibarkan pertama Hampir kali. 1 tahun. Hampir 1 tahun, kemudian tidak dikibarkan dan dibuatlah duplikatnya. Ya, duplikatnya dimulai dari tahun berapa Pak pembuatan ini? Sekitar kalau tahun. catatan dari saya ini nggak bisa mengatakan saya belum lahir kan. Nah itu adalah menurut catatan tahun 59, 5 Agustus tahun 69 itu Bung Karno telah membagikan seluruh duplikat bendera pusaka. Jadi titik tolaknya adalah 5 Agustus tahun 69 pertama kali bendera pusaka diduplikatkan dan disebar ke seluruh provinsi tingkat 1 di Indonesia. 5 Agustus 1969 dan infonya saat ini sudah mengalami 4 kali duplikasi. Ya? Jadi ada beberapa bendera-bendera yang lama itu ditarik kembali atau kemudian disimpan saja? Disimpan dengan baik di istana. Oke. Nah Pak, saya juga penasaran kira-kira apakah ada perbedaan mendasar dari bendera pusaka yang ada dengan bendera merah putih? Ya, sehari-hari duplikatnya. Ya. Memang selalu timbul pertanyaan betul. Cuman rupanya mungkin kurang sosialisasi ya. Betul. Bentuk bendera yang betul-betul menjadi satu standar ya. Negara-negara lain itu punya standarnya ya. Standar ukuran ya. Betul. Tapi masyarakat tahu. Kalau kita enggak kan, kalau kita lihat orang jual bendera kan banyak bisa sekali kecil, kan. Bisa ukurannya bermacam-macam. Nah, tapi kan peraturan-peraturan yang saat ini timbul memang ada, tapi familiar nggak. Nah, bedanya adalah kalau bendera pusaka memang dijahit pertama kali oleh Bu Fatmawati, kemudian duplikat juga oleh ada suatu perusahaan pada waktu itu, saya nggak begitu mendalami karena duplikat, tapi intinya tahun 69 itu adalah saat terakhir bendera pusaka tidak dikibarkan lagi. Nah, di masyarakat itu digunakanlah bendera-bendera yang ukurannya sama dengan ukuran bendera pusaka. Tapi pada intinya sejak keluar peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 itu duplikat bendera pusaka memang diduplikasi, tapi dipakai di rumah, di mana di lapangan itu ternyata ada aturannya yang tadi yang saya sebutin nomor 24 tahun 2009 adalah kalau di istana pasti 200 kali 300 cm. Jadi itu sudah pasti 2 kali 3 meter. 3 meter. Kemudian kalau buat di lapangan berapa? 180 kali 120. Untuk di dalam gedung berapa? Ya 150 kali 100. Nah, ini kan sudah ada ketentuannya. Soal ditaati atau enggak kembali lagi kesadaran masyarakat mau nggak sih mengikuti. Nah, itu. Kemudian bendera pusaka kan itu dijahit, merah putihnya dijahit. Jadi masih tidak langsung. Nah, duplikat yang terakhir keempat itu tidak ada jahitannya. Jadi merah putihnya langsung warnanya nempel begitu menyatu gitu, tidak ada jahitan. Itu yang sekarang. Kemudian menurut informasi tahan luntur ya. Berarti tahan luntur tidak luntur kan ya? Iya, benar. Kemudian dia pakai tali. Jadi kalau bendera pusaka kalau kita lihat di foto-foto yang saya selalu jelaskan kepada para paskibra atau paskibraka itu pakai tali, dia tidak cantolan sebetulnya. Nah, jadi kalau mau bilang asli ikut duplikat ya pakai kayu untuk cantolannya, atas dan bawah itu kayu dia. Nah itu kan baru kemarin dicanangkan yang keempat merupakan titik sejarah pembagian duplikat bendera pusaka setelah menyeluruh ke seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Nah itu pada tanggal berapa? Sama 5-7 Agustus di Balai Samudra tahun 2024 yang lalu. Itu Mbak kira-kira. Oke, ini lumayan panjang juga tadi kita ngobrol soal sejarahnya. Sebenarnya saya pengen tahu lebih dalam sih Pak. Tapi Bapak sepertinya juga punya catatan-catatan khusus. Saya lihat ada buku di sebelah saya ini. Ini bisa dipakai untuk semua orang juga bukunya ini Pak? Iya. Oke. Ya, ini kebetulan ya ini salah satu pada waktu itu di istana dikumpulkan. Ini kan protokol presiden ada punya sejarah. Jadi saya dipanggil untuk menjadi tim buku. Tim buku ya kemudian ya dengan teman-teman yang lain kayak Siri, almarhum Bondan kan. Nah, itu sama-sama kita menyusun buku tersebut. Nah, akhirnya lahirlah buku ini Berkibarlah Benderaku yang betulan di launching bersamaan
dengan 17 Agustus tahun 2021 kalau nggak salah. Waktu itu presidennya Megawati Soekarno Putri. Oke, tapi Pak ngomongin soal bendera tadi, menarik nih, ada aturan-aturan khusus untuk membuat bendera. Ada yang tadi 200 kali 300 meter, kemudian bervariasi 180 begitu teman-teman. Nah, tapi dalam penyimpanannya ada protokol atau prosedur khusus untuk penyimpanan bendera kita dulu deh Pak sendiri. Iya, kalau mengikuti aturan bendera pusaka kan kita udah tahu ya, disimpannya itu pada waktu zaman dulu nih kita tahu sejak saya sebelum meninggalkan Istana Purna. Nah ini di ruang bendera pusaka. Ruang bendera pusaka itu terlihat pada gambar juga kan. Ini pada waktu masih zaman Pak Sampurno dengan setmennya Pak Kardono. Ini masih disimpan di kotak. Jadi belum tersentuh dengan perawatan dari Balai Konservasi. Jadi ini masih istilahnya bendera pusakanya disimpan di dalam kotak. Iya, dalam kotak. Nah, biasa ditaruh sebelah kanan gitu. Jadi nggak begitu kelihatan, tapi nanti ada yang jelasnya. Sampai akhirnya kotak ini tidak dipakai lagi, dipindahkan satu kotak yang mumpuni untuk bisa juga dilihat sama paskibraka yang akan mengibarkan, juga penyimpanannya tempatnya sangat pas gitu loh. Nah, ini kira-kira kalau nanti pada waktu setelah dikonservasi, mulai suhu ruangnya dilihat berapa derajat 22, berapa, kelembabannya juga cahayanya juga tidak berlebihan, karena Balai Konservasi begitu menekankan jangan sampai lagi terkena sinar matahari secara langsung. Oke, berarti bendera pusaka kita sudah dikonservasi sejak tahun 2021 ya, 2021 April kalau nggak salah itu. April 2021 oleh dengan Balai cara Konservasi Pemprov DKI Jakarta pada saat itu. Dan dengan cara-cara yang unik, punya cara sendiri. Tadi saya lihat ada kotak kaca benar-benar dilapisi dengan betul. Yang tadi Bapak sebutkan ada pengaturan khusus untuk kelembapannya dan juga ada kain yang menutupi ya Pak ya. Kertas itu. Kertas seperti singkong ya. Oke. Nah, ini dia. Wah, oke. Salah satu ini adalah kemudian di tangan saya adalah duplikat, tapi yang di hadapan saya itu yang udah digulung itu masih tertutup itu kalau nggak salah. Itu bendera pusaka yang asli. Itu bendera pusaka yang asli setelah dikonservasi. Karena yang tahu benar mengenai bendera adalah Kak Mutahar. Karena apa? Tahun 67 beliau adalah muridnya Kak Mutahar. Dan dulu paskibraka namanya pasukan pengerek, bukan pasukan pengibar. Jadi perubahan-perubahan itu adalah proses bagaimana segala sesuatu secara protokoler ini lebih smart lah gitu loh. Nah ini kira-kira gambar yang kita lihat adalah salah satu, di sana ada Kak Idik Sulaiman masih ada. Jadi ini sebetulnya saya nervous juga karena saya nggak remin laut waktu itu karena beliau tuh kan kakak pembina saya yang menciumkan bendera kepada saya waktu saya dikukuhkan jadi paskibraka tahun 79. Ternyata Pak Bambang ini juga dulunya adalah paskibraka di tahun 1979. Jadi familiar ya Pak? Familiar. Dengan hal-hal semacam ini gitu ya. 1979. 46 tahun lalu. 46 tahun lalu. Biasanya untuk para paskibraka yang ada di Istana Merdeka sewaktu menjelang kemerdekaan begitu ya Pak ya. Apakah juga akan ditampilkan hal-hal semacam ini dibawa ke dalam ruangan sebagai prosedur atau? Nah, ini juga menarik bahwa terakhir sejak bendera pusaka diperintahkan oleh Presiden segera dipindahkan ke Monas pada tahun 2017, 2016 adalah titik tolak terakhir para paskibraka bisa melihat bendera pusaka. Arti kata yang mau baris pasukan 7, 8, pengibarnya itu terakhir adalah pada tanggal tahun 2016. 2017 itu sudah nggak dilihat. Karena apa? Pada waktu mungkin filosofinya Bung Karno bahwa bendera pusaka taruh di Monas biar masyarakat Indonesia juga bisa menyaksikan. Jadi tidak ego bahwa ini paskibraka saja yang melihat. Nah, soal kapan di Monas, di mana tempatnya, ada di ruang kemerdekaan. Di ruang kemerdekaan. Baik Pak, tapi ada momen berkesan nggak yang Bapak alami atau yang rasakan sewaktu Bapak menjaga Sang Saka Merah Putih di tahun-tahun Bapak bekerja di dalam istana? Ya, yang menarik waktu terjadi peralihan kekuasaan itu ya. 3 hari setelah Pak Harto lengser, Kepala Rumah Tangga Kepresiden Bapak Mahfud Basuki yang tadi Menteri Agama kalau sudah meninggal. Kemudian ada Kepala Biro Umum Marsaka Pertama Imam Cahyadi. Nah, beliau tuh mengambil bendera ke Cendana. Diambil semua tanda terima proses, bendera pusaka, duplikat dan naskah proklamasi dan perlengkapan lainnya dibawa ke Istana Merdeka.
Pak Basuni manggil, mana Bambang katanya. Iya. Kan dia kan pas protokol tapi pas Gibraka suruh ke sini. Nah saya bukalah tuh 3 peti yang ada dari Cendana. Yang pertama saya bilang ini asli Pak, bendera pusaka. Apa ininya, apa buktinya? Ini adalah ciri-ciri yang disampaikan Kak Mutahar kepada saya. Oh kalau gitu saya percaya kan, bukan kata saya, ini kata Kak Mutahar nih kan. Tapi itu ciri-ciri yang harus ada saya ceritakan di dalam ini. Kemudian tutup yang kedua saya buka isinya adalah duplikat bendera pusaka. Tapi saya nggak tahu kalau duplikat kan siapa aja bisa betul. perusahaan, bisa mana yang ditunjukkan. Saya tutup, ya udah kalau itu dia nggak banyak nanya kan, otomatis yang penting bendera pusakanya. Terakhir adalah naskah proklamasi. Ini asli Pak, naskah proklamasi asli ini Pak. Cuman masih dilaminating, zaman dulu kan terbaik supaya tidak rusak, tidak apa dan sebagainya. Nah itu yang kira-kira uniknya saya bisa menjaga adalah hari itu menjadi momen bagi saya yang berakhir sejak tahun 98 sampai 2016 saya ada di ruang bendera pusaka itu. Bisa melihat langsung tuh pasti punya apa ya Pak ya, kebanggaan tersendiri juga. Auranya kan kita bayangin tuh jutaan nyawa dan darah hanya untuk mengibarkan sebuah bendera yang menjadi salah satu yaitu lambang kedaulatan bangsa. Kita bayangin tuh, kita sekarang ini enak duduk begini ya, makan di kafe ya kan, duduk di mana, ke jalan kemana aja di seluruh negeri, kita merasa nyaman. Tapi cerita di belakangnya itu yang tapi cerita di belakang mereka bikin bahagia kita, ya kita doakan. Kita lagi bangga, kita juga tidak harus lupa, wajib ingat akan jasa dari para pahlawan yang bisa mengibarkan bendera dengan aman, tentram, dan damai. Di tahun itu. Tahun itu. Tapi kalau untuk perawatannya sulit nggak sih Pak dengan tadi bendera tersebut kan sudah bertahun-tahun pasti khawatir rusak nih. Pernah juga rusak dan bagaimana nih perawatannya? Ya pada awal sejak agresi Belanda itu kan tuh bendera itu nempel kan sama presiden dibawa kemana-mana. Waktu penyelamatan terakhir ke Jakarta oleh Kak Mutahar diperintahkan oleh Bung Karno, yaitu bendera dibawa ke Jakarta, ya kan? Tapi kan waktu itu Belanda nyari. Ingat nih, kita untuk menaikkan bendera aja berdarah-darah itu kan. Nah, udah merdeka saja, itu juga masih dicari. Yang dicari bendera pusaka itu oleh penjajah. Nah, untuk mengamankan sampai ke Jakarta kan tahun 50 nanti Bung Karno kembali ke Jakarta, dibelahlah itu kain, dibuka jahitannya. Nah, dibawalah oleh Kak Mutahar dengan 2 tas. Satu merah putih dipisahin supaya kalau digabung disita Belanda nggak dapat semuanya. Jadi istilahnya Belanda juga nggak bisa nyita orang bukan bendera. Betul. Itu yang dilakukan Kak Mutahar hingga sampai di Jakarta dijahit ulang. Dalam penjahitan yang namanya jahit kan nggak mungkin jahitannya bufat akan masuk dengan lubang. Nah, itu ada meleset dikit. Nah itu daripada proses kembali ke Jakarta kemudian. Terus bendera bagaimana? Ya karena terlalu lama disimpan ya. Kita bayangin baju aja disimpan putih lama-lama kuning ya. Pudar. Lama-lama pudar. Kalau merahnya juga warna-warnanya pudar. Di sini juga ada saya jelaskan bahwa ini loh bendera pusaka dia pudar. Ini kalau yang terang udah pasti duplikat. Kalau yang yang tadi warnanya merahnya sudah kayak kekuningan ya Pak ya. Sudah pudar. Nanti kalau kita lihat di sini kan ini kan selalu prosesi penyimpanan oleh Paskibraka karena kalau habis dilipat kan harus mereka yang lipat supaya apa pada waktu ngibarin di bendera di tiang bendera nggak salah. Makanya begitu udah saya simpan di situ tidak boleh ada yang buka-buka lagi. Nanti pada suatu saat menjelang 17 pagi nah itu diambil oleh ajudan oleh anak Paskibraka ditaruh di meja podium utama. Itulah kira-kira prosesnya seperti itu. Tapi seberapa ketat ya Pak proses penjagaan bendera pusaka dan juga bendera duplikat ini khususnya di istana begitu? Ya karena ini bagian dari istana sebenarnya sih nggak ada masalah ya karena kan di istana presiden ya pasti itu kan dijaga kan. Betul. Nah, tapi ada pengamanan yang lebih spesifik, lebih detail begitu Pak? Salah satunya adalah monitoring yang tidak berhenti oleh pihak pengamanan terhadap ruangan ini. Ada kamera, kemudian suhu ruang diatur. Ya ini merupakan salah satu kebanggaan bangsa ya, dan menjadi warisan bangsa kan. Nah ini yang perlu kita ketahui bahwa apapun yang terjadi di ruang penyimpanan ini pun merupakan salah satu jadi tempat yang bersejarah gitu karena dari zaman dulu sampai sekarang ya kebetulan disimpannya di situ gitu loh. Nah itu kira-kira seperti itu gitu loh. Tapi ada cerita unik nggak sih Pak yang bisa diceritakan begitu ke teman-teman Liputan 6 soal
bendera pusaka ini mungkin yang jarang diketahui ya. Tadi kan sejarahnya kita udah tahu, tahun sekian, kemudian ada 3 orang yang pertama kali mendirikan. Ada cerita-cerita lain nggak sih, Pak Bambang? Ya, kalau saya sih yang menarik dari semua, kalau lain kan normatif ya. Ya. Nah, tapi yang menarik mungkin bisa di-spill di kita gitu, Pak. Kalau Anda bisa bayangin, putri putra dari Ibu Fatmawati nanyain. Sampai sekarang. Iya, waktu itu. Waktu itu ya. Ada gambarnya juga. Ya, Bu Sukmawati, ya kan, Mas Guru, kemudian ada Pak Taufik Kemas, suaminya presiden waktu itu. Betul. Ini gimana sih sejarahnya kan gitu. Kenapa waktu bendera itu dibuat belum pada lahir? Betul. Saya juga belum lahir. Belum lahir, tapi saya sudah dapat ilmunya. Ilmunya saya pelajari, makanya yang buat saya menarik adalah saya bisa menjelaskan kepada putri pembuat bendera pusaka. Jadi kan menarik kan? Betul. Sama mantunya kan? Benar. Jadi buat saya itu hal yang unik gitu. Kalau yang kejelasan sama yang lain normatif sebagai knowledge kan. Tapi kalau ini kan, ini anak yang buat bendera. Biasanya orang tua yang menceritakan ke anak-anak, ini orang lain dari luar gitu. Rasanya gimana menceritakan hal seperti itu, Pak? Ya, terharu dong pasti. Ya, pasti saya juga merasa bangga pada diri saya kok didengar ya. Karena didengar ini kan beda dengan asal ngomong kan. Betul. Saya juga jelasinnya hati-hati karena harus ada faktanya, bukan ngarang kan ini. Jadi ini apapun yang saya buat ini semua ada narasumbernya. Kira-kira gitu loh, Mbak Cia. Tapi perasaan Bapak ya setiap kali melihat bendera itu dikibarkan, gimana nih Pak? Kalau saya sih sejujurnya ketika melihat bendera merah putih dikibarkan setiap 17 Agustus saya merinding sih. Saya terharu, yang saya sedih kan kalau lagu Indonesia Raya mengiring bendera pusaka, orang tetap jalan, sedih saya. Ya kan, Indonesia, hormat, gerak. Semua jalan, Mas Abdul. Anda bisa, saya pernah di Australia ikut program pertukaran pemuda mahasiswa Indonesia Australia. Begitu ikut acara pramuka itu, orang lagi berantakan di mana-mana. Begitu diperdengarkan national anthem, lagu kebangsaan, dia berdiri mau pakai hormat tangan kiri, tangan kanan, mau pokoknya dia dalam sikap yang sedemikian rupa. Nah, inilah yang masih mungkin perlu digalang nih kepada institusi-institusi mengenai cinta tanah air, wawasan kebangsaan. Bisa nggak sih ini menjadi salah satu pemersatu yang betul-betul sejati gitu loh. Bukan hanya formalitas gitu. Kalau ada upacara ditungguin TNI, Polri, atau kalau di sekolah itu guru olahraga yang galak ya kan. Nah, itu baru pada tegak tuh. Kalau enggak duduk-duduk ngobrol lah. Inilah yang kesadaran berbangsa ini yang mungkin harus dimaknai. Masih harus terus tidak putus-putus ya, supaya kita tidak kehilangan jati diri bangsa. Ya, saya rasa itu. Ya, ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda begitu ya Pak ya, tentang sejarah dan keberadaan bendera kita agar mungkin ya bisa lebih dihargai, bukan hanya sekedar bendera saja. Ya, makanya adanya seleksi paskibraka, pasukan penghiburan pusaka itu salah satu motivasi untuk mereka bisa meraih salah satu komponen bangsa yang mencintai, menghargai lambang negaranya, yaitu salah satunya adalah bendera merah putih. Kalau penyebutannya, kalau di sana sang saka merah putih yang kibar di halaman manapun, itu namanya sang merah putih. Itu udah ada jelas peraturan dan undang-undangnya. Tapi kembali lagi kita harapkan dengan mulai dari adanya paskibra sekolah, dulu kan saya bentuk juga itu paskibra sekolah, paskibra tingkat wilayah, provinsi, dulu tuh awal-awalnya 10 tahun itu prosesnya untuk bisa ini menjadi wadah. Karena kita punya misi pada waktu itu adalah misi merah putih. Dengan adanya kita menjadi salah satu akar rumput di sekolah, kita harapkan itu kan menjadi benih-benih yang baik untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, sesuai dengan apa amanat dari Undang-Undang Dasar 45 dan dasar negara kita juga, falsafah negara kita Pancasila. Kan nggak jauh itu kan. Iya, nah, bagaimana mewujudkan butir-butir ini, salah satunya adalah kita mencintai, menghargai, dan betul-betul merupakan lambang yang menjadi sesuatu yang sakral. Iya. Bukan keramat tapi sakral gitu loh. Iya. Tidak disembah, tidak enggak, kita hormati. Itu sebagai pemersatu bangsa. Ya, termasuk juga sebelumnya Bapak setiap kali mengurusi yang Purna Paskibraka memberikan materi-materi juga kepada para pasukan Paskibraka ya Pak ya. Ya, di beberapa momen-momen yang lalu ya Pak ya. Itu juga
menurut saya juga sangat penting sih Pak. Ya. Jadi bukan hanya mengibarkan saja ya, tapi juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang bendera merah putih itu. Nah, ini kan juga lagi ramai ya Pak ya, dibahas soal masyarakat yang cenderung kurang peduli begitu dengan penggunaan bendera merah putih, dan bahkan baru-baru ini ada fenomena One Piece ya. Bapak nonton One Piece juga nggak? Iya, nonton aja, cuman iya ya, saya juga sih Pak. aja. Sebagai knowledge, iya. Saya juga hidup dengan One Piece di masa kecil sih. Jadi saya kecil, tahu begitu ada bendera merah putih di bawahnya One Piece, ini kan sempat ramai banget waktu itu. Masyarakat ada yang ikut-ikutan, jadi mungkin belum tahu sebenarnya apa bendera merah putih. Nah, itu tanggapan Bapak soal itu gimana ya? Ya, kalau buat saya itu kan berarti dalam bentuk individu saya anggap, karena saya selama jalan hampir sejak adanya viral di media sosial, saya belum lihat tuh ada bendera itu di sepanjang perjalanan saya dari manapun juga, belum lihat. Hanya lihat di medsos itu aja yang ramai ya Pak ya? Begitu ramainya. Apakah itu merupakan salah satu simbol dari seluruh negara Republik Indonesia? Rasa belum. Buat saya nggak pentingkan itu. Yang penting saya hanya mengatakan bahwa bagaimana bendera pusaka yang merupakan diwujudkan dalam bentuk duplikat dari pusaka itu berkibar dari Sabang sampai Merauke. Lepas dari itu semua ya kembali ke asasi, dan kita lihat melanggar undang-undang atau peraturan enggak. Nah, itu kan urusan mereka masing-masing, tapi jangan sampai kita terjebak diajak tapi nggak tahu makna dan maksudnya. Ini penting gitu, karena kalau kita lihat One Piece apa sih itu ya, itu kan kebebasan. Katanya sih bentuk protes gitu. Iya, bentuk protes, kebebasan. Tapi kan nggak bisa disejajarkan dengan merah putih kita. Sejarahnya beda nih, berdarah-darah. Kok ini masalah protes kan, masa ketidakpuasan. Jadi agak sedikit buat saya nggak begitu memasalkan itu. Silakan aja sesuai dengan jalur mereka. Kalau saya tetap mempertahankan jangan diganggu gugat lah. Merah putih ini merupakan integritas bangsa, merupakan nilai kesatuan dari bangsa, merupakan kedaulatan, sumber kedaulatan negeri ini. Masa diganggu? Coba Anda merah putih dibakar, marahlah kita. Betul dong, ya kan? Pak. Negara lain juga kalau kita ganggu bendera marah juga di sana, karena itu merupakan simbol dan kebanggaan suatu negara. Ada himbauan mungkin Pak untuk teman-teman Liputan 6 nih ya, yang bisa disampaikan langsung oleh Bapak supaya nggak ikut-ikutan atau mungkin lebih mencintai negara melalui ya penjagaan bendera merah putih, seperti itu Pak? Ya, sebetulnya kalau kita kembali ke pengarang lagu anak-anak Ibu Sud, berkibarlah benderaku, kan? Nah, itu kan salah satu ajakan. Dinyanyiin boleh sekali lagi Pak? Berkibar. Ada kayak gitar. Tapi saya selalu menutup sebuah sesi, saya bawa berkibar karena itu sangat mengena. Jadi ya kepada teman-teman ya, jadikanlah ini viral. Merah putih bagian daripada kehidupan. Sekarang kan kalau lihat di sini merah putih orang nempel, ya kan pasang di sebelah kanan merah putih. Ada satu kebanggaan, cuman aturannya harus ditepati. Jangan pada tempat yang tidak pada tempat yang sebenarnya. Karena kalau orang Amerika, bendera Amerika dijadiin celana, dijadiin apa jadi. Rasanya kok ini merah putih tidak elok, karena kita lihat perjuangannya juga berbeda. Nah ini saya rasa kepada teman-teman Liputan 6 juga mungkin diviralkan masalah kita cinta kepada tanah air. Salah satu perwujudannya adalah kita memasang bendera pada saatnya, momen yang tepat, cara yang tepat, penyimpanannya juga baik. tepat. Karena saya juga kadang-kadang nanya sama adik-adik Paskibraka, siapa di sini yang punya tiang bendera di rumah? Pada diem semua. Kalian tuh ikut seleksi Paskibraka, tapi kok nggak punya bendera? Pernah ngibarin bendera di rumah? Diem semuanya. Nyimpennya di mana? Sama mbaknya, ibunya, tante. Nah ini yang mungkin mulai Liputan 6 ini kita menyadari bahwa salah satu warisan ini kayaknya jangan sampai terputus gitu loh. Walaupun ini agak-agak pudar nih, tapi saya ingin nih Mbak Ica bahwa apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa membumi di bumi kita, bumi Indonesia. Betul, bisa juga diresapi gitu ya Pak, direnungkan oleh teman-teman. Nah, kalau kami kan melalui wadah kami yang dulu kami buat Purna Paskibraka Indonesia, salah satu kan ujung tombak daripada pada waktu itu. Nah sekarang kan saya nggak tahu dengan polisi pemerintah yang baru ya silakan saja, tapi intinya niat baik kami dalam hal kita memviralkan merah putih merupakan satu kebanggaan dan jati diri bangsa dan merupakan bukti kedaulatan negeri kita ini.
nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh yang nurunkan, nggak boleh ada yang ganti. Nah ini yang menjadi pesan saya lah bersama buat teman-teman sebangsa dan setanah air, khususnya di Liputan 6 ini lah. Baik, terima kasih Pak Bambang Tejo Baskoro. Tadi kita udah ngobrol cukup panjang ya Pak ya, dari sejarah terus bagaimana penyimpanannya. Jadi nanti di 17 Agustus kurang lebih sepekan lagi kita lihat nih bagaimana proses upacara detik-detik proklamasi. Pak Bambang, terima kasih Sama-sama sudah Mbak Ica bersedia bersama kami di studio Liputan 6 SCTV. Senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Ya, nanti kita nantikan saja bagaimana upacara di tahun ini. Semoga masyarakat juga lebih banyak yang menghargai bendera pusaka merah putih. 80 tahun loh. Iya, selamat ulang tahun Indonesia. 80 tahun. Selamat ulang tahun. Kita duluan dulu ya Pak ya. Selamat ulang tahun. Kita ucapin dulu kan, namanya Pra ya nggak? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-80. Kita tetap jaya dan lebih maju lagi. Bukan Jaya, maju Indonesia. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama, Terima kasih.